Hai Moms and Dad, kembali lagi bersama saya Bidan Yusi. Kali ini kita akan membahas manfaat terapi oksigen hiperbarik pada pasien dengan masalah kesuburan atau infertilitas. Terapi oksigen hiperbarik itu sendiri adalah terapi O2 murni di dalam ruangan bertekanan tinggi dengan tekanan lebih dari 1 atah. Dengan adanya terapi hiperbarik ini akan membuat peredaran darah dan ditambah dengan adanya suplai oksigen murni, maka pembentukan sel-sel di dalam tubuh kualitasnya akan menjadi lebih bagus. Nah, kaitannya dengan masalah infertilitas, kita akan berfokus kepada organ reproduksi baik itu laki-laki maupun perempuan. Kalau untuk pihak wanita atau perempuan, bisa untuk meningkatkan kualitas sel telur, kemudian pembentukan endometrial lainnya menjadi lebih bagus, di mana endometrial lain ini atau endometrium ini berfungsi untuk menempelnya calon embrio janin atau bayi. Kemudian bisa juga peredaran darah ke uterus menjadi lebih lancar sehingga nanti setelah terjadinya suatu pembuahan, embrio menempel, kualitas kehamilan menjadi lebih bagus. Begitu juga di pihak laki-laki ataupun suami ataupun pria, di mana suplai oksigen murni ini dapat membantu meningkatkan kualitas sel sperma. Nah, untuk pasien yang menjalankan program kehamilan, sebenarnya semuanya bisa menjalankan program hiperbarik ini. Tetapi kita lebih merekomendasikan untuk pasien yang misalnya salah satu pemeriksaan hormonal atau semua fungsi hormonalnya kualitasnya kurang bagus. Kemudian dari USG ternyata dilihat sel telurnya cadangannya kurang atau mungkin besarnya tidak sesuai dengan hari saat pemeriksaan. Begitu juga hasil sel sperma suami dinyatakan kurang bagus. Jadi ini lebih direkomendasikan untuk dilakukan terapi ini, di mana ini menjadi salah satu alternatif untuk bisa meningkatkan kualitas organ reproduksi secara menyeluruh, baik itu laki-laki atau perempuan. Jadi nanti ketika pasien berkonsultasi ke dokter spesialis kandungan, nanti dokter spesialis kandungan tentu akan memberikan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan itu bisa ditentukan apakah pasien ini memang memerlukan terapi ataupun tidak. Dan ini pun kita rekomendasikan untuk usia pasien yang mungkin 35 tahun ke atas atau yang tergolong pure responden ya. Pure responden itu dilihat dari hasil pemeriksaan hormonal, pemeriksaan USG, serta dilihat juga dari hasil kualitas sel sperma suami. Prosedur hiperbarik ini biasanya dikerjakan kurang lebih sekitar 2 jam. Nah, ini tergantung bagaimana adaptasi pasien terhadap tekanan yang diberikan ketika menjalankan terapi. Apabila pasien mampu beradaptasi dengan baik, maka waktu yang dibutuhkan bisa kurang dari 2 jam. Nah, tetapi apabila pasien ternyata adaptasinya lebih lama, tentu prosesnya akan lebih dari 2 jam. Berapa lama sih waktu yang diperlukan pasien untuk menjalankan terapi ini sampai benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal? Nah, dalam literatur dikatakan bahwa pasien bisa menjalankan terapi ini minimal 5 kali atau sampai maksimal 40 kali. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan pasien, dilihat dari seberapa besar tingkat permasalahan pasien. Jika dari hasil pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan hormonal, pemeriksaan analisa sperma, serta pemeriksaan USG transvaginal dinyatakan sudah ada peningkatan atau perbaikan, maka terapi hiperbarik ini bisa di-stop atau bisa saja dilanjutkan sampai dengan maksimal 40 kali prosedur. Ini tidak hanya bisa meningkatkan kualitas di dalam organ reproduksi baik itu laki-laki ataupun perempuan, tetapi bisa juga meningkatkan kualitas seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Nah, ini juga bisa dikerjakan sampai syarat-syarat memulai program kehamilan benar-benar terpenuhi semuanya. Oke, Moms and Dads, jadi demikian penjelasan singkat saya. Jika Moms and Dad ingin memulai terapi prosedur hiperbarik ini, bisa langsung daftar di Bali Fertility Center, Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar lantai 2. Tetapi prosedur hiperbarik ini dikerjakan di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabel Gianyar. Let's be brave together!